ciptaan Allah. Ini anak milik Allah. Allah menciptakan bakat dan potensi anak ini. Yang paling tahu sekolah terbaik untuk anak ini adalah penciptanya. Yang paling tahu potensi dan bakat anak ini adalah penciptanya. Ayo kita bimbing supaya anak ini dekat dengan Allah. Nanti Allah yang menunjukkan sekolah di mana, jadi apa, karena Allah yang paling tahu. Tidak ada pertengkaran karena mengandalkan Allah. Coba lihat suami istri yang tidak mengandalkan Allah. Saya ingin kuliah di sini, jangan ini, ribut saja karena tidak mengandalkan Allah. Cari jodoh, yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Tidak usah risau. Ya Rob, saya ciptaanmu. Ini buat yang belum menikah ya. Semua ikhwan atau akhwat juga ciptaanmu. Saya ingin berumah tangga yang bisa membuat bisa berjumpa denganmu. Engkaulah yang paling tahu. Bukan masalah rupa, bukan masalah casing, tapi siapa nih? Dan Allah yang paling tahu. Cari pekerjaan, bisnis apa, tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa minta petunjuk Allah. Siapapun yang menganggap remeh istiqoroh, itu masalah. Termasuk mau datang ke sini, MT Aisyah dari Banjarnegara. Mana? Oh, ibu-ibu? Oh, di atas. Alhamdulillah ya. Ibu itu juga dari Banjarnegara. Alhamdulillah. Harusnya istiqoroh dulu ke sini, Bu. Sudah, Pak? Ah, syukurlah. Ya Allah, Engkau tahu siapa Agim yang sebenarnya. Media tidak tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu ya Rob. Abdul Hakim Nastiar, Engkau tahu ilmunya seperti apa. Engkau tahu pikirannya. Engkau tahu hatinya. Engkau saksikan dosanya. Engkau tahu semua yang tersembunyi. Sekiranya ada manfaatnya silaturahim, mudahkan. Sekiranya tidak ada kebaikan, jangan. Gitu. Harus begitu. Sama mau belajar di YouTube, mau datang ke kiai, doa. Engkau yang maha tahu segala yang tersembunyi. Saya hanya mohon kepadamu, guru yang bisa menyampaikan saya kepadamu. Tidak ada satupun ustadz, ulama, guru, kiai, kecuali engkau tahu segalanya. Kalau mau buka YouTube di sini, mau datang ke pengajian, doa, doa, jangan nafsu. Iya, jangan nafsu. Tidak juga jangan karena nafsu. Allah yang tahu. Mungkin tidak dikenal, mungkin tidak populer, tidak apa-apa. Siapa tahu kekasih Allah. Tidak harus terkenal, tidak harus banyak followersnya. Mungkin di YouTube followersnya cuma 5, tetapi kalau orangnya diridhoi Allah, kita bisa lihat itu tayangan itu. Beli buku, ya Allah, Engkau tahu penulisnya, Engkau tahu niat menulis dan apa yang ditulis. Sekiranya ini benar membawa kebaikan, mudahkan saya memahaminya. Selalu bergantung kepada Allah yang maha tahu. Ini yang akan ditolong. Jangan sok tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu.
Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh juga engkau suka padahal buruk menurut Allah. Allah Maha tahu wa antum la ta'lamun. Jadi posisi bodoh ini di hadapan Allah harus permanen di hadapan Allah. Jangan sok tahu. Ada apa-apa tanya ke Allah, wah yang Maha tahu segalanya. Ada apa ini? Apa hikmahnya? Selalu dalam bodoh permanen di hadapan Allah. Karena memang begitu. Allah akan menunjuki insya Allah. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Awal, akhir, sekarang, yang akan datang. Dan Allah senang. Maka posisikan, ya Allah saya tidak tahu. Saya harus datang kemana? Siapa yang menjadi jalan pertolonganmu? Rezeki saya di mana? Engkau yang Maha tahu. Yang barokah ya Allah. Saya harus pergi kemana? Saya dalam masalah. Kalau harus lewat orang, ilmunya pertemukan dengan orang. Saya sakit. Kalau sembuhnya lewat dokter, lewat obat, Engkau yang Maha tahu obat yang mana, dokter yang mana, pengobatan yang mana. Selalu posisinya tuh tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Dan Allah lah satu-satunya yang tahu segalanya dan yang bisa menunjuki kita. 2, 3, fakir. Kita harus fakir permanen di hadapan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Kita tidak punya apa-apa. Tubuh ini pun bukan punya kita. Ini bukan punya kita nih. Ini sepenuhnya milik Allah. Semuanya milik Allah. Tidak ada satupun di langit dan di bumi serta yang ada di antaranya kecuali lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dilatih hati ini untuk tidak pernah merasa memiliki apapun kecuali semua milik Allah. Ini akan jadi kebahagiaan hadirin. Adanya tidak akan membuat sombong, ganti-ganti tidak jadi ujub, diambil juga tidak ada luka di hati kita. Dan kita pun tidak akan kagum kepada orang lain yang dititipi dunia. Jadi jangan heran kita tidak kagum nanti mau ke presiden, ke jenderal, gubernur, menteri, hakim, jaksa atau apalah di dunia ini yang dianggap hebat. Tidak ada kagum kepada Jack Ma. Siapa tuh yang Mas Elon, apa tuh? Mas Elon lagi. Yang kaya-kaya di dunia, enggak ada kagumnya sama sekali. Mau lihat istana, enggak ada kagumnya karena tahu semuanya milik Allah. Kalau kita sudah tidak kagum dengan dunia ini, kita sudah selangkah menuju zuhud. Tambah langkah lainnya adalah tidak lengket di hati, jadi zuhud. Karena yakin semua milik Allah. Kita punya tabungan tidak merasa terjamin oleh tabungan ini. Mau berapa banyak tabungan kita tidak menjamin. Kalau kita merasa terjamin oleh tabungan berarti ada penjamin kita selain Allah. Tidak. Tabungan kita sekejap bisa tidak manfaat. Mau dikasih uang 200 juta. Yang nggak mau tidak apa-apa, mau tidak. Tapi penyakit 300 juta, tekor. Tidak ada yang menjamin kita. Uang, aset, tabungan, tidak. Semua punya, mampetin jantungnya, udah selesai. Tidak bisa nyawa kita diperpanjang sekejap, kecuali Allah lah yang menghendaki. Maka kita punya apapun enggak boleh bersandar. Tidak usah merasa terhormat dengan dunia yang kita bukan kita miliki ya, dengan yang Allah titipkan, baik harta, rupa, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Wah, kalau saya kuliah ini saya akan enggak juga.
mau S1, S2.